Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Bella Puspita, saya dari kelas 1 KRMD dengan nomor NPM 2242161. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan untuk membahas tentang kontribusi agama Kristen di dalam negara Indonesia. Dan di video ini juga saya akan membahas tentang tokoh yang bernama Johannes Leumena, seorang agama Kristen di negara Indonesia yang sangat berkontribusi di dalam bidang kesehatan di Indonesia. Johannes Leumena atau bisa dipanggil Leumena adalah seorang putra Maluku yang lahir pada tanggal 6 Maret 1905 di Ambon. Kemudian Leumena pindah bersama pamannya karena pamannya dipindah tugaskan ke Cimahi, lalu mereka pergi ke Batavia. Dan Leumena adalah seorang murni yang menerima sistem pendidikan di negeri kita. Bisa dikatakan Leumena adalah buah dari kebijakan politik etis, yaitu kebijakan balas budi yang mengharuskan pemerintah Hindia Belanda untuk membuka akses pendidikan bagi kaum Bumiputra. Yang tidak terlepas dari peran Abraham Kuyper, seorang pendeta, teolog sekaligus negarawan Belanda yang mendorong kebijakan balas budi. Leumena kemudian melanjutkan studinya di Stovia, yaitu sebuah sekolah pendidikan dokter pribumi, atau Stovia sekarang adalah cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Leumena juga bergabung dalam dua organisasi. Yang pertama yaitu organisasi Jong Ambon yang menjadikan Leumena sebagai tokoh penting dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Organisasi kedua yaitu Christolike Studenten Vereniging, di mana di dalam CSV ini ia terlibat dalam diskusi bersama Amir Syarifuddin yang kemudian melahirkan kesadaran kebangsaan yang kuat di kalangan para pemuda Kristen Indonesia. Jadi, CSV inilah yang kemudian hari menjadi organisasi GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pada tahun 1950 yang dipelopori oleh Leumena. Lepas dari Stovia pada tahun 1930, Leumena kemudian mengabdikan dirinya sebagai seorang dokter. Dan pengalaman inilah yang nantinya akan melatar belakangi pemikiran cemerlangnya dalam pembangunan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dikisahkan dalam tulisan Tempo edisi Agustus 2020, peristiwa yang mengubah hidup Leumena adalah peristiwa Lengkong pada tahun 1946. Dan kala itu pertempuran tak sengaja dipimpin oleh Mayor Don Mogot, dan pada peristiwa itu memakan korban jiwa sebanyak 37 orang, dan Dr. Leumena turun langsung di dalam penanganan operasi dan penanganan korban jiwa. Terpukul dari peristiwa itu, Presiden Soekarno mendatangi Rumah Sakit Tangerang dan berkenalan dengan Dr. Johannes Leumena, dan ia melihat cara penanganan sang dokter dalam situasi genting tersebut. Ditambah lagi dengan intuisi terhadap Leumena, Bung Karno yakin bahwa ada sesuatu yang spesial di dalam dirinya. Itulah sebabnya 2 bulan kemudian, Perdana Menteri Sultan Syahrir menghubungi Dr. Leumena untuk bergabung dengan kabinet sebagai Menteri Muda Kesehatan. Awalnya Leumena menolak, namun atas bujukan dari Amir Syarifuddin, akhirnya Leumena bergabung ke dalam Menteri Muda Kesehatan tersebut. Kejujuran Leumena juga dikenal luas sehingga orang-orang percaya dia tidak pernah berbohong atau menggertak seseorang. Sampai-sampai Presiden Soekarno menyebut Leumena sebagai orang paling jujur yang pernah ditemui. Bahkan Soekarno menyebutnya Mijin Domine, yang artinya pendetaku. Bukan hanya itu, sahabat baiknya yaitu Muhammad Natsir, tokoh Islam dari Masyumi, juga menyebut Leumena sebagai Mener de Domine, yang artinya Tuan Pendeta. Pada saat Jepang masih menduduki Indonesia pada tahun 1943, ada sebuah wabah penyakit kulit yang cukup besar di Indonesia. Dr. Leumena kemudian meracik sebuah salep yang ternyata ampuh menyembuhkan gatal dan borok di kulit. Kabar obat mujarab ini menyebar dan orang-orang menjulukinya sebagai salep Leumena. Pada masa baktinya sebagai Menteri Kesehatan, Leumena mulai membenahi sektor pelayanan kesehatan yang carut-marut. Akibat pergolakan politik dan krisis keuangan Indonesia pada saat itu, Indonesia krisis fasilitas kesehatan, tenaga dokter, dan tenaga medis. Dan akhirnya Leumena mencetuskan program Bandung Plan, yaitu sebuah percontohan untuk membangun jaringan pelayanan kesehatan gratis untuk mencegah dan menyembuhkan serta perimbangan fasilitas pelayanan kesehatan di kota dan desa. Rencana ini terlaksanakan dengan baik dan sekarang dikenal sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat
atau biasa disebut Puskesmas. Jadi Leimena juga dijuluki sebagai Bapak Puskesmas Indonesia. Hans Pauls dalam buku yang berjudul Merawat Bangsa, Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia menyatakan bahwa kepedulian Dr. Leimena yang besar akan pelayanan kesehatan terhadap rakyat kecil itu adalah perwujudan iman Leimena sebagai seorang Kristen, karena didorong oleh ajaran Yesus dan cita-cita akan keadilan sosial. Sebagai seorang Kristen, kontribusinya bagi Indonesia tidaklah main-main, dan itu tercermin dalam sebuah pidatonya, yaitu umat Kristen adalah bagian mutlak dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus terlibat langsung dan turun bertanggung jawab atas maju mundurnya bangsa dan negara kita. Dedikasi dan pengabdiannya itu terlihat dari bukti sejarah yang mencatat Leimena sebagai menteri dengan masa jabatan terlama, yakni selama 21 tahun dengan 18 kabinet berbeda pada era Soekarno. Leimena sempat ingin dipertahankan oleh Presiden Soeharto sebagai menteri, namun Dr. Johannes Leimena menolaknya secara halus. Meski demikian, dia masih diminta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA hingga tahun 1973. Lalu, di akhir perjalanan hidupnya, dia masih sempat kembali menjadi dokter dan menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit DGI atau PGI Cikini. Kemudian, Dr. Johannes Leimena wafat pada tanggal 29 Maret 1977 di Jakarta. Dr. Johannes Leimena, sang putra Maluku, akhirnya mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2016. Baiklah, demikian presentasi dari materi kontribusi agama Kristen terhadap negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika saya memiliki perkataan atau sifat yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.